urusan gagal atau berhasil. Yang penting kalau saya itu bukan teori. Karena apa? 1+1 kenyataan itu bisa jadi 3, bisa jadi 4. Kita itu nggak tahu. Kalau teori mah 1+1 bisa 2. Ya yes, pasti kalau itu ilmu pasti. Tapi kalau kenyataan, oh ternyata 1+1 bisa jadi 3. Ya makanya kalau kita usaha kayak peternak, apalagi makhluk hidup, itu kita udah langsung aja lah. Urusan gagal itu dipikir ke belakang. Yang penting kita positive thinking, kita bisa merawat, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edo. Saya adalah peternak etawa, baru pemula, baru hampir udah setengah tahunan lah. Dan alamat saya di Nganjuk, desanya Pace, kecamatan Pace. Pertama kali saya ternak di etawa itu dulu itu karena salah satunya bimbang. Bimbang itu ingin ternak kambing tapi bingung mau ternak kambing apa. Sedangkan kambing itu ada banyak jenisnya, etawa pun juga banyak jenisnya. Di situ saya juga bingung. Dan di sisi lain saya juga melihat referensi apa sih yang cocok buat saya ini. Terus ya intinya saya sesuaikan dengan kondisi saya. Selanjutnya kenapa saya ingin berternak? Ya karena satu keadaan COVID ini sangatlah memukul bagi pengusaha. Ya sebelumnya saya juga ada usaha, cuma ya terpengaruh juga. Makanya saya ya berpikirlah sebagai orang swasta kita harus ulet. Intinya kita mempunyai peluang harus kita puter secepat mungkin agar kita bisa hidup ke depannya. Dan saya juga tertarik di beternak. Nah, untuk beternak etawa saya melihat referensi kanan kiri sesuai dengan saya sendiri itu kayak gimana. Ya akhirnya ya saya ke etawa dulu untuk belajar, meskipun etawa itu di luar sana harganya lumayan. Nah untuk pemula seperti saya nggak perlu mahal-mahal sebenarnya, nggak usah lah yang mahal-mahal dulu, karena kita niatnya itu belajar. Ya belajar dulu, nanti kalau sudah emang dapat ilmunya kita bisa berkembang untuk kedepannya. Karena juga salah satunya saya nol di peternakan apapun itu. Untuk perawatan etawa sendiri sih menurut saya selama ini saya berternak ya gampang, susahnya sedikit. Sebenarnya sih merawat etawa itu nggak susah-susah banget ya, nggak harus menggampangkan. Di antara lain ya kita satu harus telaten. Kita harus seperti kalau kita ingin kandang bagus, bukan kandang bagus sih, baunya nggak nyengat atau biar keseharian kita nggak terlalu teletongnya wedhuse kuwi gak ngersi terus, itu bisa disetting dari awal. Dengan cara apa? Seperti yang dilihat di belakang saya ini, rumah panggung untuk kambing. Mungkin penglihatan orang, wah kambing kok diistimewakan kayak gini. Buat saya bukan istimewa atau tidaknya, yang penting fungsinya. Murah pun nggak kayak gini nggak apa-apa. Murah tapi yang penting cara kita awal tuh penting banget untuk kelanjutan ternak kita ke depan.
Kalau untungnya kayak merawat kambing di model kayak gini, satu, kesehatan terjamin. Dua, kita bisa hemat waktu untuk kebersihan kandang. Seperti ini mungkin sebulan sekali saya ngepel kandang, terus ya bersih-bersih kandang itu sebulan sekali wajib. Kita semprot pakai pel lantai kayak gitu, sabun lantai itu wajib. Selanjutnya ya menghemat waktu, dan di kambing pun nggak terlihat kemproh kalau bahasa Jawanya, itu kotor-kotor banget. Ya intinya itu telaten, terus kita pandai menyeting dari awal, itu kuncinya untuk biar ternak kambing apapun itu bisa lancar ke depannya. Untuk pakan di sini di peternakan saya memakai dua jenis. Yang pertama itu konsentrat bikinan sendiri, yang kedua itu hijauan full. Jadi yang bikinan sendiri konsentrat tuh ada kurang lebih 5-6 jenis makanan, limbah lah. Yang pertama ada ampas tahu kalau ada, kulit kedelai, terus kacang hijau, menir jagung, terus untuk seratnya itu saya pakai kulit kacang, kulit kopi, ada jenjet jagung juga. Nah itu biasanya juga ada kangkung kering. Menurut saya pakan yang saya berikan itu sangatlah murah banget. Bukan berarti 7 itu wah kok akeh men biasane, kok gak larang, ya tergantung sampean. Nah kalau saya dulu pernah hitung-hitungan, sekali pakan itu untuk yang besar aja paling 2.000 sampai 2,5. Kalau yang babon atau cewek-cewek dan lain-lain itu pasti di bawahnya yang besar. Nah, di situ kita sudah kalkulasi, kurang lebih kita paling sekali makan 1.000 sampai 1.500 itu sekali makan. Dan yang kedua itu hijauan, dan alhamdulillah hijauan sendiri di tempat saya melimpah. Ya nggak semudah yang kita bayangkan sebenarnya. Dalam arti melimpah itu ya saya sebelum ternak itu saya sudah membuat bank pakan kurang lebih 2 bulan sebelum saya emang membuat peternakan ini. Jadi hulu ke hilirnya saya pikirkan matang-matang. Ya emang satu sabar, telaten itu yang harus ditekan di hati kita untuk sukses peternakan ke depannya. Untuk modal keseluruhan itu mulai dari saya mulainya dari nol. Ya lumayan lah, di atas 60, di bawah 80, kurang lebih segitu. Ya namanya kambing ya kita masih belajar. Ya mulai modal segitu itu sudah menyeluruh dari pakan, bank pakan, terus tempat kayak gini, kita ngolah tanah, terus kita buat kandang, buat ngisi kambingnya. Kambing saya kan cuma 8 tapi kok modalnya banyak kayak gitu. Ya tahu sendiri namanya etawa itu kayak gitu. Cuma ya menurut saya harga segitu udah dapat sekian banyaknya, ya alhamdulillah kita wajib bersyukur. Di sisi lain di luar sana harga 70 cuma dapat kambing doang, belum dapat lain-lain. Otomatis kan kayak saya ini kan murah. Ya bukan murah sih, menurut saya mahal juga, cuma ya mau gimana lagi. Ya intinya kita ada niat, ya wis kita maju aja lah. Urusan gagal atau berhasil, yang penting kalau saya itu bukan teori. Karena apa? 1 tambah 1 kenyataan itu bisa jadi 3, bisa jadi 4.
kita itu nggak tahu. Kalau teori mah 1+1 bisa 2, ya pasti, kalau itu ilmu pasti. Tapi kalau kenyataan, oh ternyata 1+1 bisa jadi 3. Ya makanya kalau kita usaha kayak peternak, apalagi makhluk hidup, itu kita udah langsung aja lah, urusan gagal itu dipikir ke belakang. Yang penting kita positive thinking, kita bisa merawat, selesai kayak gitu. Untuk kendala sebagai peternak awal sebenarnya ya banyak banyak banget, tapi ya nggak usah ditakutin. Karena apa ya, kalau kita punya prinsip hidup, kita hidup aja besok itu udah banyak kendala. Jadi ya besok kalau bisa ambekan apa itu bernafas, kalau nggak bisa bernafas ya kendala juga. Ya intinya semua itu pasti ada kendalanya lah, banyak. Tapi menurut saya kendala itu semua pasti ada solusinya. Nah kalau di peternakan saya ini saya cari, mungkin kita ambil contoh penyakit apa sih yang di kambing itu, entah kembung, entah broyongan gue melahirkan kayak gitu. Nah itu kita tanya-tanya, atau setelah pasca melahirkan, setelah melahirkan itu kayak gimana, itu kita tanya-tanya dulu. Di peternakan kita itu kita ngambil solusinya, penanganannya. Contoh kalau kambing kembung, kebiasaan kalau saya muter kandang ke teman-teman itu biasanya pakanan hijau fresh itu dimakankan, kebanyakan ada yang kembung. Makanya sekarang kita model di tempat saya, kita hijauannya itu kita PP kita angin-anginkan lah kayak gitu, agar menanggulangi itu lebih bagus ketimbang mengobati. Ya. Salah satu contohnya itu seperti itu. Sebenarnya semua ada solusinya, tergantung kitanya sendiri. Untuk keuntungan peternak etawa, ya kalau saya namanya awal ya masih belum merasakan, cuma batin saya sudah merasakan. Dalam arti posisi COVID seperti ini, manusia pasti butuh hiburan, apalagi yang stres, apalagi juga di sisi lain saya wira swasta, ya usaha kadang naik, kadang turun, apalagi turun banget, itu saya luangkan ke sini. Kalau batinnya, insya Allah kita melihat hewan makhluk Allah itu dan yang kita pelihara yang bagus, itu salah satu positif dari saya. Meskipun keuntungan duniawinya belum saya rasakan, tapi setidaknya mengurangi pikiran jelek atau stres saya. Itu menurut saya udah keuntungan batinnya saya. Di sisi lain itu, karena apa ya, sebenarnya saya sudah dapat cempe 2, hasil anakan sendiri, ternak sendiri, dan alhamdulillah keluarnya bagus semua. Dan ya intinya sawang sinawang menurut kita bagus, menurut orang lain belum tentu bagus. Kalau dijual pun juga paku kayak gitu. Ya sebenarnya udah dapat, cuma masih belum dijual aja. Ya kalau duniawinya belum kelihatan, belum merasakan banget, cuma batiniah saya sudah setiap sore ke sini, pagi ke sini, makanin kambing atau melihat aja, atau apapun yang kita rasakan di kandang itu sudah beda. Nah, untuk peternak pemula, apapun yang kalian ternak, apapun hewan yang kalian ternak, entah burung, entah hewan apapun itu, yang penting satu, niat kalian tuh apa dulu. Kalau menurut saya beternak, kalau niat ya kita nggak munafik lah untuk mencari pundi-pundi di peternakan. Tapi kalau kita emang udah dari awal masuknya ke uang, menurut saya kurang baik. Karena apa? Kita itu memelihara hewan hidup. Ini salah satu ciptaan Allah juga. Ya, dan tidak bisa kita prediksi seperti kita beli sembako harga sekian kita jual sekian, itu tidak bisa. Kalau kita emang sudah menggebu-gebu, ya wes, ayo aja niat lillahi ta'ala,
kita masuk, urusan untung sama rugi udah kita serahkan pada Allah, terus kita ikhtiarnya kita rawat dengan baik. Udah itu aja cukup. Insya Allah nanti Allah mengasih jalan. Kalau emang rezeki ya Allah mengasih jalan, kalau emang belum rezeki ya mau gimana lagi. Kita namanya makhluk hidup, tidak bisa kita prediksi, kadang besok ada yang mati, sama dengan manusia. Cuma kan kalau hewan kan kita bisa jual, kalau manusia tidak bisa kita jual. Nah, seperti itu intinya. Pesan saya ke depan untuk peternak pemula, mantapkan hati dulu, langsung action. Nggak usah lah kita lihat terlalu banyak minusnya. Semua kalau kita lihat minusnya pasti banyak sekali, kalau kita lihat plusnya juga banyak sekali. Tapi kejelekan manusia itu pasti dilihat buruknya dulu. Kalau saya udah langsung niat lillahi ta'ala, ayo bismillah, udah selesai. Sekarang tinggal kita jalankan aja peternakan ini, begitu.